Jadi yang udah ada Premiere Pro-nya langsung dibuka aja. Ini kita bakal coba tuh kenal Premiere Pro dari basic-basicnya aja dulu. Oke. Oke, ini udah kelihatan kan, teman-teman? Sudah Bang. Oke, yang udah punya Premiere Pro udah pada dibuka belum? Kalau bisa, kalau ngejawab on mic aja ya, soalnya aku nanti nggak tengok chat juga kalau dari sini. Udah Bang, Udah sampai sini? udah Bang. Oke, jadi untuk Premiere Pro sendiri, filenya itu disebutnya itu project. Jadi kalian kalau buka ntar bakal ada Windows begini, Windows begini. Untuk buat project baru atau juga buka project yang udah pernah diiniin sebelumnya, udah pernah kalian kerjakan. Tapi kalau misalnya ini baru pertama kali, bagiannya pasti bakalan kosong sih karena memang belum ada. Jadi langsung aja ke new project. Di sini ada beberapa bagian yang mungkin aku bakal sedikit jelaskan. Di sini nama projectnya bebas buat. Mungkin aku bakal coba buat kelas Eva. Terus location tempat di mana project ini dan file-file bersangkutannya juga bakal tersimpan. Soalnya biasanya kalau kalian buat project baru itu ada file-file lain gitu yang terbuat bukan hanya satu file project ini aja. Jadi kalau bisa buat di dalam satu folder baru aja. Misalnya ini semester 8 terus TLG pertemuan 7 ya. Pertemuan 7 terus ada lagi yang baru misalnya Premiere Pro. Premiere Pro. Terus select folder. Udah sampai situ, teman-teman. Jadi buat nama filenya aja sama locationnya, tempat di mana nge-save ininya. Udah sampai situ semua yang udah ada Premiere Pro-nya. Udah Bang. Oke, terus di sini ada beberapa pengaturan. Renderer itu yang bakal ngerender video kalian nanti. Eh, Setauku yang paling pas ini sih yang GPU acceleration CUDA ini. Jadi pastiin settingnya udah di sini. Kalau yang lain-lain dibiarin aja, stretch di sini juga. Aduh, CMS project aja. Kalau ingest ini, ini nantilah aku jelasin. Ini ada juga, bisa juga tuh untuk ngebantu. Oke, jadi kalau udah langsung klik OK aja. Ya, kenapa tidak ada ini? Masih loading mungkin ya. Oke. Udah kebuat nih projectnya. Di sini bisa kalian lihat juga. Ini lokasi yang tadi udah kita tentuin di ID, dokumen semester 8 ITLJ pertemuan 7, Premiere Pro, terus ini nama filenya, kelas Eva. Jadi di sini ada beberapa, apa bilangnya, kayak tampilan gitu. Ada beberapa kategori di sini. Learning, Assembly, Editing, Color, Effect, Audio, Graphic, dan Libraries. Kalau aku sendiri buatnya yang all panel aja. Jadi semua ininya tuh kelihatan. Beda halnya kalau misalnya kalian ganti ke editing nih misalnya.
Nah, jadi dia panel-panelnya ini bisa dibilang panel yang untuk fokus editing. Terus juga misalnya color bakalan beda juga. Tampilannya bakal untuk ini sih. Ntar masih loading nggak sih ini? Kalau color itu setahu aku untuk ya color grading kali ya. Ya lebih ke ngatur warna-warna di videonya. Ya, workspace namanya ya, workspace. Kalian juga bisa akses dari sini, window, workspace. Nah, ini tadi beberapa pilihannya. Ini juga ada shortcutnya. Alt Shift 1 sampai 9. Nah, kalau aku biasanya all panel aja. Balik dulu ke all panel. Oke, jadi pertama sebelumnya kita buat ini dulu ya, sequence. Jadi di sequence ini nanti bakalan di apa ya istilahnya kayak diletak gitu mungkin ya untuk audio, gambar, video-video yang kalian import. Jadi harus ada sequence-nya dulu. Di sini ada beberapa pilihan. Di sini dia berdasarkan resolusinya juga. Nah, biasanya aku langsung aja yang 1080 30 fps. Kalau misalnya mau lebih rendah juga ada di sini 720 480. Terus juga sequence-nya bisa kalian kasih nama juga. Terus di sequence ini juga ada settingnya. Kalau mau naikin apa frame rate-nya bisa. Terus misalnya kalau mau di custom frame size-nya bisa. Kalau yang sesuai pilihan tadi yang 1080 dia yang 16:9, 1920 kali 1080. Oke, yang lain suara nggak terlalu ini, nggak perlu kali diatur-atur, langsung dari sini aja juga udah bisa. Paling tinggal kasih nama. Mereka kalau nggak mau dikasih nama pun bisa aja, kecuali misalnya kalian ngerjain yang spesifik, misalnya kalian lagi ngedit video nih, terus kalian ngeditnya per part, nah bisa tuh sequence-nya dikasih nama misalnya part 1, part 2, dan seterusnya. Kalau di sini aku nggak usah ganti nama juga boleh. Oke, setelah kalian buat sequence, jadi bakal ada muncul ini. Karena tadi sebelumnya kosong kan, karena memang kalau nggak ada sequence belum bisa ngapa-ngapain tuh. Kayak apa ya istilahnya, nggak ada tempat untuk ngeletak audio sama videonya atau gambar yang mau kalian masukkan. Oke, udah sampai sini semua. Tadi ada yang baru masuk juga ini, si Andre. Udah ada sampai situ, aduh ini lagi baru ada masuk. Udah ada sampai sini semuanya atau ada yang belum? On mic aja ya, biar aku juga tahu kaliannya juga udah di mana. Biar benar-benar sama-sama ini, sama-sama nyoba juga. Udah bang. Yang lain? Yang lain udah sampai situ semua tadi? Buat sequence baru? Udah bang. Oke. Nah, setelah sequence, baru kalian bisa masukin video audio ataupun audio yang mau kalian edit. Nah, jadi di sini ini V1, video, V3. Di sini nanti kalian ngeletak misalnya gambar ataupun video yang mau kalian edit kalau ini untuk bagian audionya. Mungkin langsung kita coba aja. Biasa aku drag and drop sih. Jadi kalian bisa aja drag and drop. Jadi buka aja dulu file explorer-nya. Cari gambar atau video yang mau diedit. Coba kalian masukin aja entah gambar apa aja lah yang ada di laptop kalian. Karena ini kita juga masih nyoba-nyoba aja. Gambar atau video random juga nggak apa-apa. Di sini aku bakal coba cari dulu video yang bisa dimasukin. Mungkin aku bakal coba masukin ini. Jadi kalian bisa drag and drop. Buka aja dulu file explorer-nya.
terus lihat di mana video mau kalian masukkan. Kalau udah, ya udah drag and drop aja ke sini. Bisa ke sini atau juga bisa langsung ke sini. Jadi langsung diletak ke timelinenya ini. Aku bakal coba di sini. Kalau ini keep existing settings. Kenapa ini ada? Karena resolusi video yang aku masukin ataupun rasionya itu beda sama rasio sequence kita yang tadi. Nah, kalau ini supaya tetap sama rasio sequence di awal, ini pilih keep existing setting aja. Oke. Nah, ini juga bar ini gunanya untuk ngezoom in sama zoom out video ataupun audio kalian. Misalnya kayak tadi di awal kan dia cuma segini nih. Cuma secuil nih ya. Dia itu bisa istilahnya di zoom kali ya bilangnya. Bisa di zoom jadi kayak lebih didetailin lagi jadi kelihatan eh, lebih lebih panjang kali ya atau apa. Pokoknya itu untuk ngezoom supaya jadi kelihatan video kalian. Misalnya kan videonya tadi singkat tuh. Jadi kan kelihatannya di awal pendek. Nah, supaya lebih detail, lebih nampak ininya bisa kalian naik turunin, geser kiri kanan. Oke. Nah, di sini kan videonya masih ini nih, belum sesuai sama ukuran sequence kita. Nah, caranya supaya eh, disamain, kalian klik dulu ininya, klik kanan, terus pilih scale to frame size. Nah, jadi dia bakal nyesuaiin ukurannya dengan sequence kita yang tadi yang di awal, yaitu 1080. Udah sampai sini semua? Udah coba masukin video? Adik-adik? Udah bang. Oke, jadi ini tadi yang video aku coba masukin. Kayaknya nggak kedengaran ya suaranya ya. Soalnya kalau Google Meet, kalau mau ada suara harus dari ini. Udah nggak apa-apa lah kalau nggak ada suaranya. Oke, terus mungkin yang bisa kita atur juga, misalnya di awal itu, mungkin ininya sih, volume audionya. Nah, kita bisa lihat, jadi di sini, ini yang aku tunjuk ini, apa ya, meterannya kali berapa desibel gitu. Cuman yang mau aku sampein, coba pastikan audio dari video yang kalian edit itu dia nggak sampai ke atas ini, nggak sampai merah kayak misalnya ini aku putar coba ya. Nah, kalau ini kan dia nggak sampai ke atas tuh. Kalau kalian lihat tadi, dia nggak sampai merah ini. Coba aku contohin yang kalau sampai merah. Nah, ini tadi. Nah, ini dia kan sampai ke atas nih. Nah, itu nunjukin kalau audionya itu ukurannya itu udah terlalu kuat gitu. Nah, untuk ngatur gainnya audionya itu kalian klik kanan, terus ke audio gain. Nah, di sini ada audio gain. Nah, tadi aku itu tambahin 10 desibel gitu ke audionya, makanya dia jadi lebih kuat. Nah, semisalnya terlalu kuat atau terlalu pelan, nah di sini kalian bisa atur, bisa nambahin, bisa kurangin. Kalau misalnya dikurangin, tinggal tambah minus saja, misalnya minus 5. Ini suaranya bakalan lebih kecil. Kalau tadi diperhatikan di awal itu dia sekitar segini lah ukuran volumenya. Tadi juga karena udah dikecilin, dikurangin 5 desibel, jadinya cuma sampai segini. Terus juga kalau misalnya banyak video gitu, mau langsung diatur supaya suaranya aman, kalian bisa ke audio gain, terus normalize all peak to 0 desibel. Jadi disamain gitu semua nanti kalau misalnya videonya banyak dia bakal nyamain.
Terus peak-nya, puncaknya itu dia bakal coba samain supaya nggak terlalu kuat. Nah, kayak ini, dia tadi naik lagi sedikit. Nah, jadi suaranya itu bisa dibilang optimal lah. Dia penuh, tapi nggak sampai yang kelewatan gitu, nggak sampai ke merah sini. Jadi suaranya masih aman. Oke, itu tadi kita udah coba untuk resize ukuran videonya, disesuaikan sama sequence. Terus juga kita udah coba atur audionya. Terus mungkin yang mau aku sampaikan, mungkin nambah teks kali ya. Nah, di Premiere Pro ada untuk nambah teks itu ada type tool. Beda lagi kalau misalnya kalian mau yang kalian tambahkan itu subtitle. Kalau subtitle dia beda lagi ada. Cuma sebenarnya kalau mau pakai type tool ini juga bisa sih. Cuman dari Premiere Pro sendiri sebenarnya udah ada sediain tersendiri untuk buat subtitle. Nah, di sini kita bakal coba tambahin teks. Kalian tinggal klik buttonnya type tool atau shortcutnya T. Kalian bisa tekan di keyboard kalian. Terus klik aja dulu random di layar ini. Nah, terus kalian ketiklah teks yang mau kalian tambahkan. Misalnya ini Ronaldo. Oke. Terus supaya balik ke ininya kalian tekan V aja. V di keyboard. Jadi itu balik ke selection tool. Untuk bisa geser-geser teks yang udah kalian tambahin tadi. Atau mau dibesarin dari sini juga bisa. Dikecilin dari sini juga bisa. Nah, untuk ngedit teksnya ini kalian nah di sini ada beberapa pilihan. Kalian masuk ke Essential Graphic. Tapi pastiin juga ini udah kepilih ya, soalnya kalau nggak kepilih dia nih opsinya nggak ada. Nah, jadi kalian klik di sininya, pastiin teksnya udah kepilih, terus masuk ke Essential Graphic. Nah, di sini ada beberapa pengaturan yang bisa kalian gunain untuk ngedit teksnya. Contohnya di sini di Align and Transform. Nah, ini misalnya kalian mau buat dia sejajar secara vertikal, vertical center, kalian klik ini, nah dia jadi bakalan pas nih tengah secara vertikal. Terus juga di sini ada horizontal center. Nah, jadi kalau kalian aktifin dua-duanya, teksnya bakalan benar-benar di tengah. Terus align top, taruh di atas, align vertically, align bottom, align left, middle, right. Jadi aku mau coba di sini dulu, di agak bawah, tapi di ininya tetap di tengah untuk yang horizontalnya. Terus ini posisinya bisa diatur juga dari sini. Kalau misalnya ini terlalu acak kalian rasa atau terlalu nggak yang spesifik gitu bisa dari sini. Jadi kalau misalnya aku balikin ke tengah, misalnya aku geser ini, nah ini bisa. Misalnya mau ke kiri ke kanan. Jadi kalian arahin dulu ke sini, terus udah keluar panahnya, kalian klik aja mouse-nya, terus geser kiri kanan. Sama juga dengan ini. Ini tadi untuk yang horizontalnya, untuk yang vertikalnya atas bawah. Kalau ini apa ya? Ini nggak aku pakai sih. Beberapa juga nggak terlalu perlu juga. Terus ini scale-nya. Nah ini tadi sebelumnya 7 dinaikin. Dari sini juga bisa. Terus ini ada opacity, awalnya 100% bisa diturunin juga kalau misalnya mau dibuat lebih buram. Terus master style, ini lewatin aja lah. Terus di sini untuk ganti fontnya teks. Nah, di sini kalian bisa pilih teks yang ada di tempat kalian. Misalnya aku pakai ini Minecraft Art. Nah, terus di sini juga ini font stylenya sih. Kebetulan Minecraft Art cuma ada regular, dia jadinya cuma regular, nggak ada opsi lain. Mungkin coba aku cari yang ada opsinya, coba Poppins ada nggak ya? Nah, ini misalnya kalau misalnya kayak Poppins memang ada stylenya, dia bakal keluar nih pilihan-pilihan style dari fontnya itu di sini. Mungkin aku coba pakai black. Terus di sini font size-nya bisa diatur. Beda, ini berarti beda dengan yang tadi. Kalau scale itu scale grafiknya itu hitungannya grafik ininya, bukan teksnya, bukan fontnya, tapi
ininya. Jadi bisa kalian naikin juga 100 berapa terserah sesuai kebutuhan. Coba ini kita balikin 100 saja. Terus ini juga bisa line left, center, sama right. Terus ini untuk tracking, untuk jarak ininya, jarak per hurufnya juga bisa diatur. Ini juga, ini apa ya? Kalau atas bawahnya sih, kalau misalnya 2 baris gitu teksnya. Oke. Terus di sini ada appearance-nya, bisa kalian ganti fill-nya mau warna apa. Misalnya aku buat merah, terus bisa ditambahin stroke ataupun garis pinggir, bisa juga dinaikin besaran stroke-nya. Mungkin aku coba buat misalnya warna inilah. Terus misalnya aku naikin 10. Nah, jadi begitu bentuk teksnya. Terus juga bisa ditambahin background. Di sini bawaannya opacity-nya 70%, bisa kalian naikin juga. Bisa diganti juga warnanya. Terus yang ini ada shadow. Shadow yang ngasih efek shadow ke teksnya. Nah, jadi itu untuk nambahin teks di Premiere Pro. Mungkin aku coba balikin lagi ke bawah, terus ini di tengah. Nah, tadi grafiknya itu di sini dia jadinya posisinya ini adalah teksnya itu. Bentar lagi di save. Nah, jadi inilah timeline tadi kan. Mungkin aku bakal jelasin timeline sekarang. Timeline itu apa ya dibilang ya? Timeline gitu. Jadi misalnya gini nih, di detik 0. Kan yang di detik 0 tuh Ronaldo nih video Ronaldonya. Terus di grafiknya itu dia nggak di 0 awalnya. Misalnya di sini ya, di sini misalnya aku buat. Nah, jadi yang tertampilkan di videonya sesuai dengan timeline ini. Karena di sini hanya masih Ronaldo aja, terus ada teksnya, nah baru tuh nongol teksnya. Nah, kalau graf terus untuk tiap komponennya ini bisa kalian atur panjang pendeknya. Kalau misalnya grafik, dia itu bebas sejauh-jauh mana pun bisa. Beda kalau misalnya video, kalau video ya sesuai durasi, jadi nggak bisa kalian perpanjang. Misalnya dipendekin atau dipotong. Nah, caranya itu untuk panjangin ataupun mendekin itu dua, bisa langsung ditarik dari sini atau pakai ini razor tool, shortcutnya C. Jadi kalau misalnya kalian mau potong-potong, misalnya segini, terus mau dipotong segini, bisa. Balik lagi ke selection tool, klik V, dan jadinya ini kepotong dua. Ini bisa kalian hapus. Mungkin mau di double terus coba posisinya agak dinaikin misalnya. Nah, dia jadi ada dua Ronaldo-nya ini. Karena teksnya juga udah ada dua, terus posisinya juga beda. Udah ada terikuti sampai sini semua? Hello. Atau ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum ada. Oke. Oh ya, ini yang kita coba praktekin nanti. Aku buat tugas aja kali ya. Jadi nanti apa yang kita praktekin ini kalian ikuti aja. Terus nanti terakhir kan nanti kita bakal ekspor tuh. Nanti ekspor videonya terus tugasnya itu ngumpulin ini. Jadi kalian kalau yang memang udah ada Premiere Pro-nya diikuti aja dari sekarang. Jadi nanti nggak perlu ngerjain lagi. Untuk yang belum ada, ya mohon maaf lah kalian harus nonton ulang terus ngerjain lagi. Oke, udah sampai sini apalagi ya? Mungkin ini ada beberapa di sini ada button, ada marker. Marker itu untuk nandain. Mark in itu gimana bilangnya ya? Mark in. Misalnya nih, ini kan videonya sepanjang ini nih.
5 detik, 5 detik ya, 5 detik. Cuman misalnya kalian hanya mau nggak semua tuh, misalnya mau dari sini aja. Nah, itu bisa kalian tandain, mark in, terus misalnya mau sampai mana, mark out. Nah, ini yang udah kepilih ini, kalau misalnya nanti mau kalian ekspor, dia bakalan nge-export segininya aja. Gitu. Untuk mark in, mark out. Terus ini ada go to in, ini dia pergi ke awal dari videonya. Kalau ini go to out ke akhir dari videonya. Terus ini ada step back one frame. Jadi kalian mundur per frame gitu. Atau juga bisa langsung di keyboard itu left arrow, panah ke kiri. Terus juga kalau mau maju panah kanan, di sini step forward one frame. Terus ini untuk play dan stop. Leave, extract, export frame, comparison view, loop playback, toggle proxy, show guides, show rulers. Ini mungkin beberapa aku nggak terlalu make, jadi kurang bisa dijelasin. Mungkin di sini yang aku bisa jelasin export frame. Kalau misalnya kalian mau apa ya, ambil gambar dari frame yang ada ini, misalnya bagian si Ronaldo teriak ini. Nah, itu kalian bisa pakai ini export frame. Jadi satu frame ini keambil jadi bentuk satu gambar yang bisa kalian pakai lagi kalau misalnya perlu. Terus di sini show guides. Nah, ini ada pengaturannya lagi sih. Kalau di awal nggak langsung begini dia. Terus ini show rulers. Kalau misalnya mau lebih detail lagi pengerjaan kalian, misalnya posisinya harus presisi, bisa nih pakai ruler. Terus apa lagi ya? Mungkin transisi kali ya, transisi. Misalnya kita mungkin coba-coba di video transition. Di sini ada beberapa. Kita bakal coba untuk transisi teksnya ini. Nah, sebelumnya kan kalau misalnya di play, langsung nongol aja tuh nih teksnya. Nah, misalnya supaya mau lebih rapi atau misalnya nyesuaiin sama kebutuhan, bisa tuh dipakai video transition ini. Sini ada beberapa, yang paling sering aku pakai itu film dissolve. Dia simple aja, dissolve gini-gini. Nah, jadi dia pelan-pelan munculnya, nggak yang langsung gitu. Terus ada juga yang lain, deep to white. Kalau deep to white dia, nah ini ada flash putihnya gitu. Kalau deep to white, terus ada deep to black juga. Kalau deep to black hampir sama sih. Oh, dengan film dissolve. Mungkin dia bakal kelihatan kalau misalnya dua video. Coba ya ini kita. Oh ya, untuk eh shortcut, bisa dibilang shortcut kali ya, untuk ngedoublein atau ngeduplikat komponen apapun yang ada di timeline, kalian bisa pakai Alt. Jadi tahan Alt, terus klik ininya, geser. Nah, dia didoublein. Nah, di sini aku mau coba doublein videonya, biar kelihatan juga nanti transisinya gimana. Oke, misalnya ini tadi. Nah, ini dua video. Nah, kita coba ya, kalau yang film dissolve tuh dia, nah langsung berganti gitu, nggak ada ininya. Terus ada deep to white. Ah, bang. Oh, bukan bang, lagi ajar. Bisa itu bang. Bisa sih harusnya. Bentar-bentar ya.
Oke, kita balik lagi. Nah, tadi kita coba beberapa transisi yang ada di Premiere Pro. Ini sebenarnya bawaan. Kalau misalnya kalian mau cari-cari lagi yang lain itu juga banyak tuh. Biasa di YouTube sih bisa itu kalian cari. Jadi kalau di YouTube tuh biasa dia bakal jelasin cara makainya, terus ngasih juga linknya di deskripsinya. Nah, kita pakai ini Film Dissolve. Nah, pergantiannya bakal seperti itu. Kalau deep to black, nah ada hitamnya tuh. Jadi pergantiannya itu ada menggelap gitu, nah tuh. Kalau deep to white itu juga, jadi dia ada putihnya. Ini ada beberapa yang lain, bisa kalian coba-coba aja sesuai kebutuhan. Atau mungkin mau coba 3D motion, 3D motion kurang kali saya tadi. Bergeser begini dia, bisa juga kalian pakai. Oke, sini mungkin aku bakal coba film dissolve aja. Oke. Terus juga ada audio audio transition juga ada. Jadi misalnya kalian coba di ini kalian begini. Misalnya di sini. Nah ini kalau misalnya nggak ada transitionnya dia bakal kayak kedengaran tiba-tiba kali tuh audionya. Jadi bisa kalian kasih transisi juga. Biasanya aku langsung pakai yang tergantung juga sih, tergantung kebutuhan. Kalau misalnya pergantian gini constant power juga bisa, yang lain juga bisa. Terus misalnya kalau di akhir kayak di akhir gitu suaranya biar lama-lama makin pelan, bisa pakai exponential fade. Terus kalau misalnya suara di awal mau pelan-pelan muncul gitu bisa pakai constant gain. Ini kalian coba-coba aja, kurang lebih sama sih. Aku nggak nemu apa yang beda kali dari antara audio transition ini. Oke, itu tadi beberapa. Nah di video transition tadi juga masih banyak yang lain nih, bisa kalian coba-coba aja sesuai kebutuhan kalian. Oke, ini udah kacau kali sih timeline-nya ini. Coba hapus aja. Baru lagi. Teksnya tambahin aja yang baru. Ini tadi scale to frame size. Teksnya kita geser di Essential Graphic, ingat ya, untuk teks itu di Essential Graphic, terus diatur di sini aja. Oke, terus apalagi ya, efek, Essential Sound, yang sering aku pakai. Terus ada juga track select forward tool. Kalau misalnya ada banyak di sini, coba aku doublein. Di sini kan ada dua nih. Kalau misalnya kalian klik begini aja kan kepilihnya cuma satu tuh. Kalau pakai ini, semua kepilih dari bagian yang kalian klik ke timeline seterusnya. Tapi kalau misalnya kalian klik di sini aja, karena setelah ini udah nggak ada lagi, jadi yang kepilih ini aja. Terus di sini juga bisa diatur dari sini, posisinya bisa. Kalau mau digeser dari sini bisa untuk videonya, kiri kanan, atas bawah, scale-nya juga. Kalau misalnya kalian mau ngezoom gitu, bagian tertentunya bisa kayak gini. Nah, bisa di zoom dari sini, bisa diputar juga, rotation, terus ini volumenya. Terus
apa lagi ya? Itu aja sih yang basic. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Teman-teman ada yang mau ditanyain lagi? Tuh, makan Premiere Pro-nya. Terus mungkin coba buat subtitle kali ya. Buat subtitle kalian pilih new item, terus caption. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang ini tuh captionnya dia bakalan terpisah dari videonya. Jadi nanti kalau misalnya kalian udah export nih videonya, subtitle sama file videonya bakal kepisah. Nah, kalau misalnya mau yang langsung nyatu sama videonya, kalian bisa open caption, pilih open caption. Terus okein aja. Nah, ini open caption, ini kalian drag ke timeline. Lah, kenapa begini? Salah tekan. Tadi ya. Caption, open caption. Nah, kalian geser ke sini. Untuk pengaturan captionnya ini kalian bisa atur dari sini terus pilih caption. Nah, jadi di sini kalian tambahin teks-teksnya apa aja yang mau kalian buat. Terus di sini juga ada beberapa pilihan posisinya, mau di bawah sini, mau di sini, di tengah. Kalau misalnya ini pun kurang sesuai, bisa digeser lagi dari sini. Oke, kita bolehin ke tengah aja. Terus ini ada align ref center, bisa diatur. Terus di sini tambahin teksnya apa yang mau kalian buat. Nah, jadi terus diatur durasinya segini misalnya. Jadi kalau di play, nah ini Cristiano-nya bakal kelihatan sampai situ aja. Terus kalau mau tambah lagi, tinggal klik ini, add caption. Dia bakalan langsung otomatis posisinya setelah caption yang sebelumnya. Isi aja teksnya. Kalau mau kalian geser juga bisa. Atau mau dipanjangin bisa, dipendekin bisa. Misalnya kita buat di sini. Terus ininya, oh ya, terus sini juga ada icon mata ini untuk nge-hide atau nge-show. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau hapus nih, masih perlu tuh, cuman mau ngetes kira-kira gimana nampaknya kalau nggak kelihatan, kalian bisa tinggal klik ini, dia bakal ke-hide. Nah itu tadi. Nah itu untuk cara nambahin caption. Di sini juga kalian bisa pilih fontnya. Cuman biasanya untuk caption itu fontnya font-font yang simple-simple aja kayak Arial ini misalnya, atau mungkin Inter, coba cari Inter. A B C D F G H I Inter bisa. Terus di sini kalau mau dikasih underline bisa. Kalau mau di bold bisa. Ini untuk warnanya. Jadi warna kuning. Terus, nah ini kan pakai background color nih. Ini juga bisa diganti. Mau putih. Tuh. Mau hitam juga. Nah ini opacity-nya, opacity background color-nya. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai background, ya dibuat 0 aja. Jadi dia nggak ada background-nya. Tapi biasanya ini cukup ngebantu sih, supaya lebih jelas juga caption-nya. Jadi bisa kalian pakai aja. Atau mungkin nggak terlalu terang ininya, bisa diturunin opacity-nya. Terus ini untuk nambahin icon musik note. Jadi misalnya kalau kalian lagi ngedit lagu mungkin, terus ini liriknya atau lagi bagian musiknya aja, ya ini bisa kalian pakai.
Nah, itu untuk caption. Nah, jadi itu di tugas besar kalian mungkin penggunaan caption bisa dipertimbangin. Misalnya mungkin audio kalian kurang atau apa. Sebenarnya kurang nggak kurang pun caption itu sangat ngebantu sih. Apalagi kalau misalnya kalian putar melalui Google Meet atau apa, terus juga suaranya nggak maksimal. Jadi penonton tuh ataupun yang ngelihat bisa tahu apa sih yang lagi diomongin di situ melalui caption. Jadi walaupun misalnya suaranya kurang jelas lah, putus-putus lah atau apa, mereka bisa baca captionnya. Terus ini untuk size-nya, kalau misalnya segitu kekecilan, naikin aja 42. Nah ini tadi masih yang kepilih di sini, jadi dia yang naik tuh yang ininya. Jadi kalau mau kalian naik pilihin dulu, terus 42. Kalau mau sekali semua diseleksi dulu sih. 42. Bakal 42. Nah itu tadi untuk caption. Terus sampai sini ada yang mau ditanyain? Teman-teman, udah cukup jelas? Atau masih kurang? Jelas bang. Oke, yang lain? Ini di sini ada 27 orang, cuman yang ngomong dari tadi itu aja nih. Untuk aku coba minta lah yang aku bakal tunjuk random satu. Aku minta share screen tunjukin apa aja yang udah dikerjain dari tadi. Nah ini kenapa pada live ini beberapa ya. Coba siapa tadi ya? Tidak ada ngomong. Coba ya saya. Coba share screen tunjukin yang udah dicoba dari tadi. Terikutin nggak kira-kira? Halo ya saya. Halo ya saya. Ada nggak orangnya? Maaf bang. Saya baru update Windows jadi Premiere Pro lama nggak bisa. Eh, ya udah yang lain coba Arif Lindung mungkin. Coba udah sampai mana yang dicoba-coba dari tadi? Terikutin nggak? Halo Arif. Saya bang, Ya, kalau coba. saya Premiere Pro-nya belum saya download bang. Oh, belum. Coba Fakri. Udah sampai mana yang dicoba-coba tadi? Fakri. Maaf bang, baru mulai pengerjaannya bang. Tadi ke toilet izin bang. Udah sampai mana? Coba di share screen aja mau lihat. Coba di share screen aja. Fakri gimana? Halo Fakri.
Fakri, mana ini? Menghilang dong si Fakri. Ya udahlah. Tuh coba Anggi, coba tengok nih, udah sampai mana yang dicoba-coba. Ntar Bang, join their laptop. Oke. Oh ya, mungkin aku mau sedikit sampein supaya kelihatan juga progres belajarnya. Nah, nanti untuk di tugas besar, kan itu nanti hasil akhirnya video tuh yang kalian kerjain. Nah, aku minta tiap orang itu ada ngedit gitu, ada yang dikerjain bagiannya. Nah, udah coba Anggi, coba dilanjut dulu Anggi, udah sampai mana tadi nyoba-nyobanya. Oke. Nah, untuk caption tadi udah tahu cara makainya Gi. Karena ini yang keempat masih pakai ini ya, masih pakai teks biasa. Kalau dari Di caption sini, coba. di itemnya nggak ada. Kenapa? Di sini captionnya nggak ada di new item. Nggak ada. Coba Iya. klik. Kok bisa nggak ada ya? Kok bisa nggak ada Windows? Coba cek di ini, di window itu. Coba klik window. Oh iya, kok nggak ada caption ya? Caption. DC. Kok cuma ada capture? Ini 2021 ya. Apa mungkin udah beda? Ya udah sih kalau misalnya perkara aplikasinya gini, aku udah pakai teks biasa itu pun bisa juga sih. Oke, Nggi, udah bisa lah itu. Nah, tadi aku mau jelasin yang tadi yang aku bilang, kan di sini kita udah belajar nih soal pakai Premiere Pro. Nah, jadi untuk di tugas besarnya nanti, kan yang kalian kumpul tuh bentukannya video tuh. Nah, itu kan pasti ada beberapa scene, nggak cuma yang satu aja. Nah, jadi aku mau ditambahin gitu loh keterangan. Misalnya di detik sekian sampai sekian. Kasih aja nama ininya, nama yang ngerjain gitu tadi pojok kanan, pojok bawah. Supaya nunjukin kalau ini tuh hasil kerjanya si A, si B, si C gitu. Nah, jadi nanti supaya walaupun memang ini kerja kelompok, kayak kalian bagi-bagi tugas, tapi aku harapkan semua itu juga ada ngedit gitu, bukan satu orang aja misalnya. Jadi semua itu belajar gitu, cara pakai Premiere Pro-nya gimana. Oke, mungkin itu aja untuk sekarang yang basic-basicnya. Dengan yang udah aku jelasin tadi, itu udah cukup kali untuk kalian mau ngedit video. Karena itu aja sih rasaku basic-basicnya untuk Premiere Pro. Nanti di pertemuan berikutnya aku bakal coba gimana untuk nambahin efek-efek, terus juga
sedikit ngejelasin tentang keyframe juga. Mungkin untuk sekarang itu aja dulu kali ya. Kalau yang udah aku kasih tahu tadi, kalian explore, kalian coba-coba, kalian pahami, itu udah cukup kali untuk video editing yang basic lah, kita bilang gitu, yang basic. Oh ya, mungkin ini kali ya, cara nge-export. Aku bakal coba tunjukin cara nge-export. Udah, oke. Kalau udah di save, Ctrl S aja. Terus kalau mau nge-export kalian ke file, terus export, terus pilih media. Atau supaya cepat juga. Oh ya, tadi beberapa shortcut yang aku sampaikan juga kalau bisa itu kalian ingat supaya pengerjaannya nanti ke depannya bisa lebih cepat juga. Jadi bisa langsung Ctrl M. Nah, tampilannya bakal begini. Ini ada beberapa pengaturan. Mungkin nggak bisa aku jelasin satu-satu juga karena aku sendiri udah ada presetnya. Mungkin next kali aku jelasin untuk presetnya. Nah, jadi untuk format yang umum itu ini sih H264 ini. Atau mau kalian coba yang lain misalnya kayak mau bentukannya GIF bisa. Mau untuk video, untuk yang MP4 kalau nggak salah ininya keluarannya itu nanti bakal MP4 ya MP4. Kalian pilih aja formatnya yang H264. Terus presetnya, nah ini ada beberapa bawaan. Kalau misalnya hasil ekspornya itu sama persis dengan video-video yang kalian edit tadi, kalian tinggal pilih ini aja, match source, jadi disamain dengan source di videonya. Hasil ekspornya nanti nggak dinaikin, nggak diturunin, mungkin di bagian ininya sih, di bitrate-nya. Kalau misalnya mau agak dikurangin size videonya, bitrate-nya bisa diturunin, adaptive low, adaptive medium, dan seterusnya. Terus juga ini masih ada yang lain juga. Mungkin sesuai namanya kali ya. Kayak misalnya ini mungkin untuk format di video Facebook, mungkin Facebook ini 720 1080 4K, high quality, mobile device, Twitter, dan seterusnya. Tapi untuk bentukan yang paling basic, match source saja. Nah, di sini aku ada 2 preset. Mungkin next aku bakal jelasin aja untuk presetnya. Terus sekarang kalian bisa cukup pakai ini aja. H264, match source, high bitrate, atau mungkin mau medium juga bisa. Nah, di sini kalian bakal ditunjukin nih estimated file size-nya. Kayak ini, kalau kita ekspor, diperkirakan ukuran ekspornya itu 4 MB. Coba kita balikin ke yang high bitrate. Nah, kalau yang high bitrate dia 14 MB. Jadi ini bisa kalian sesuaiin aja, misalnya kayak nggak bisa lagi nih kalian ekspor yang besar-besar kali, ya ininya diturunin aja. Terus ini output name, di sini kalian kasih nama hasil ekspornya, sekalian juga di mana video ini bakal diekspor. Jadi ini kita balik ke yang tadi, kita samain aja pertemuan 7. Nah, dari pertemuan 7 ini terus kasih nama, misalnya video Ronaldo Suisiu, save. Jadi di sini bakal kelihatan outputnya, dia nge-save di mana, dan juga keterangan-keterangan lainnya. Oke, kalau udah ini juga bisa dicentangin use maximum render quality, bisa, enggak juga nggak apa-apa, yang lain juga nggak terlalu ini. Langsung aja pakai yang tadi aja H264, presetnya ini dibalikin aja high bitrate. Terus kalian tinggal ekspor. Kalau Q ini, kalau misalnya kalian mau ekspor banyak video nih, terus diekspornya nanti sekalian satu itu bisa juga. Jadi kayak di Q dulu dimasukin ke antrian, terus nanti kalau udah selesai misalnya kalian ngedit semua,
sekalian diekspor misalnya 5 atau 4 video, bisa di queue dulu. Kalau sekarang kalau misalnya mau langsung, tinggal klik langsung ekspor. Udah, karena memang videonya kecil, gak bakal makan waktu yang banyak untuk ngekspornya. Ya itu aja sih, mulai dari kalian buka buat project baru, buat sequence dulu, nge-import source-nya, bisa kalian langsung drag and drop aja biar gampang. Atau mungkin kalau misalnya drag and drop agak ribet, bisa dari sini import ya. Import terus ya udah tinggal pilih apa yang mau dimasukin. Yaitu video, picture dan seterusnya dan seterusnya. Terus kalau misalnya nih ada beberapa yang nggak kelihatan gitu di workspace kalian ini, nggak kelihatan, misalnya coba ya aku contohin mana ya bisa biar kelihatan. Kalau efek bisa nggak sih di atau library ini. Nah ini library bisa dinampakin kalau misalnya nggak kelihatan. Apalagi ya, project. Jadi kalau misalnya ada yang nggak kelihatan bisa kalian cari di sini aja. Terus pun tadi misalnya workspace mau diganti juga bisa langsung dari sini. All panel, assembly, audio dan seterusnya. Oh ya, kalian juga bisa nge-browse langsung isi laptop kalian dari sini, misalnya mau langsung ditambahin juga bisa. Jadi kalian di sini di media browser ini klik panah ini media browser, jadi kalian bisa langsung tuh dari sini ke Premiere Pro nya, nggak harus buka file explorer lagi di tempat terpisah. Oke. Apa lagi ya? Nah ini tampilan source-nya. Kalau misalnya kalian mau yang list view tinggal pilih ini, kalau mau yang icon view jadi agak kelihatan juga apa videonya, kalian juga bisa preview, kalian arahin ya kan begini bisa. Terus juga kalau misalnya kalian mau masukin video nih cuman nggak mau satu full video gitu, kalian bisa dengan cara ini di double klik dulu, terus dia bakal kebuka di sini. Nah ini kalian tinggal pilih nih bagian mana yang mau kalian masukkan. Misalnya aku bagian di sini si Ronaldo-nya mau mulai ngomong. Nah kalian tinggal pilih yang ini mark in. Nah mark in ini nanti awal videonya. Terus kalian geser aja ini mau sampai mana, misalnya sampai sini. Sebelum dia bilang sui, tinggal mark out. Terus ininya kalian drag, kalian geser ke sini. Nah, jadi dia bakalan cuman bagian segini aja nih yang udah kalian seleksi tadi yang masuk ke timeline. Nggak lagi satu video full. Ini bisa bakal berguna kalau misalnya kalian ngedit kayak materi videonya itu misalnya panjang kan, misalnya kalian record terus supaya nggak capek motong di sini ya kalian bisa langsung dari sini aja dulu, dipilihnya dari sini, nggak dipotong-potong di sini. Oke. Skill to size gitu. Terus mungkin juga salah satu efek yang bakalan cukup ngebantu kalian, misalnya nih kalian kan ngerekamnya tuh bakalan sendiri ya, entah itu di rumah atau di mana, terus misalnya bakalan banyak noise, kalian tinggal pakai efek di noise aja. Jadi kalian ke misalnya masih dari fotografi, tinggal kalian ke efek, terus kalian search aja di noise, terus kalian drag and drop ke audionya. Kalau misalnya kayak videonya masih nyatu,
kalian arahkan pun ke videonya, dia bakal otomatis ke bagian videonya masuk. Udah, terus di sini pastiin kalian lagi berada di efek control. Karena di sini ada beberapa bagian juga, pastiin di efek control. Terus oh ya, jangan lupa dipilih dulu videonya yang mau diiniin ke efek control. Nah, di sini dia udah masuk di noise-nya. Kalian tinggal klik ini edit. Nah, di sini ada beberapa pengaturan lagi, ada presetnya juga. Kalau dia default, dia 40% dikurangin noise-nya. Kalau misalnya banyak kali noise-nya, kalian mau yang lebih lagi ya, kalian tinggal pilih heavy noise reduction. Dia bakal 80%. Kalau misalnya nggak terlalu berisik, tinggal pakai light noise reduction. Tapi kalau aku sendiri, ini disesuaikan aja, karena ini kan bisa digeser-geser nih. Nah, jadi kalian dengar aja audionya, cari di mana titik yang memang benar-benar noise-nya itu hilang. Cuman jangan sampai berlebih, karena kalau misalnya berlebih, audionya itu bakalan suaranya kayak suara mendem gitu loh, kayak lagi di kamar mandi gitu, jadi jelek audionya. Jadi ini kalian sambil putar aja, ini bisa sambil diputar, sambil didengerin noise-nya yang mau dikurangin kira-kira di berapa persen nih yang sesuai, entah itu di 30 atau di 50, 60. Jadi kalian harus cari juga nih titik yang tepat, yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Karena kayak yang bilang tadi, kalau terlalu tinggi tuh suaranya jadi aneh, kayak suara mendem gitu. Kayak suara kamar mandi. Mungkin di sini nggak kedengaran, tapi kalau misalnya kalian lagi buka Premiere Pro-nya, bisa kalian coba. Itu bakalan kerasa suaranya. Kalau di noise-nya terlalu tinggi, dia bakalan mendem. Oke, kalau misalnya nggak jadi mau pakai efeknya, kalian tinggal ke efek control, klik ininya, tinggal tekan delete di keyboard kalian, dia bakal hapus. Oke. Terus apa lagi ya yang basic yang mungkin perlu kalian tahu? Ini mungkin save margin. Nah, misalnya kalian mau buat yang sinematik gitu. Kalau sinematik gitu kan atas bawahnya agak hitam, bukan agak sih, ada hitamnya tuh, kepotong gitu. Kalau aku sendiri, cara buatnya itu kalian ke efek, terus pilih apa ya namanya? Oh ya, crop. Bisa pakai crop. Terus kalian masukin ke videonya. Terus ini dia bakal muncul. Biasanya, nah kan karena yang atas bawahnya tuh yang mau dibuat ada hitamnya gitu, kayak yang sinematik gitu. Nah, jadi di top dan bottomnya ini kalian naikkan. Biasanya 5% udah cukup sih. Nah, 5%. Kalian bisa pakai garis ini, save margin ini, antara yang segini atau yang segini juga boleh. Misalnya ini agak lewat, misalnya mau kalian paskan, juga bisa diturunin jadi 4%. Begini untuk crop. Terus juga save margin ini juga bakal ngebantu untuk misalnya kalian ngeposisiin teks supaya jangan terlalu bawah juga. Jadi bisa kalian letakin di pojokan ini. Misalnya coba ya Ronaldo-nya ini. Misalnya di sini. Dia bakal kelihatan lebih bagus kalau di sini. Misalnya kan dibanding dengan di sini, misalnya terlalu pojok. Atau mungkin mau di sini juga boleh. Ya, kalau misalnya mau dihilangin, tinggal balik ke sini, save marginnya dihilangin, diklik lagi aja, biar dia nggak kelihatan lagi. Nah, terus kalau misalnya kalian mau nge-preview full screen, itu bisa dengan kalian tekan Ctrl tilde. Tahu tilde kan? Yang di samping satu. Ctrl tilde, dia bakal full screen. Terus kalian tinggal tekan spasi untuk ngeplay. Misalnya kalian mau nge-preview gimana sih videonya kalau full screen, nah kalian bisa pakai itu, Ctrl tilde. Juga bisa dibalikin lagi.
Oke, apa lagi ya? Itu aja sih. Kalau misalnya mau nge-zoom tadi pakai scale, jadi dia dibesarin, jadi kelihatan nge-zoom, padahal ininya yang kalian naikin. Position juga, kalau mau digeser-geser. Itu aja sih. Oke, ada yang mau ditanyain? Ini juga udah mau 11.30 juga. Udah cukup jelas? Jelas Bang. Oke, mungkin tugasnya aku ganti aja kali ya, nggak usah yang kayak tadi, supaya agak ngerjain juga kalian tugas kali ini. Nanti aku minta kalian ngedit video yang singkat aja, entah 1 menit 2 menit, terus kalian kasih captionnya, itu aja udah, kasih caption. Atau nanti tengok nantilah, nanti aku buat di e-learning aja lah apa jadinya tugasnya untuk kalian, antara yang tadi kalian kumpulkan aja apa yang kalian kerjain selama kelas atau yang satu tadi lagi. Halo, ini ketekan tadi ya. Tadi aku mau nyampein untuk storyboard lagi, untuk tugas besar kalian udah bisa ngerjain, untuk naskah sama storyboardnya udah bisa kalian buat. Nanti aku bakal buat di e-learning untuk pengumpulannya untuk progres tugas besarnya. Terus juga mau ngingetin untuk storyboard. Kemarin yang aku lihat dari hasil kerja kalian, karena memang yang aku sampaikan kan masih bisa bebas gitu, kayak gambar hewannya atau gambar orangnya kayak comot-comot dari internet juga bisa. Nah, cuman untuk yang tugas besar ini sebenarnya itu juga bisa, cuman pastikan visualisasinya itu sama, maksudnya kayak karakternya misalnya si Budi. Jadi kayak si Budi dari storyboard 1 sampai akhir, bentukannya itu sama gitu si Budi, bukan yang beda-beda gitu jadinya orangnya. Karena kayak aku perhatiin dari yang kalian kumpul, mungkin itu juga aku perhatiin jadi kayak beda-beda gitu loh, kayak Budi di sini beda sama Budi di storyboard yang lain. Nah, itu mungkin bisa diperhatikan supaya lebih rapi juga storyboardnya. Nah, jadi yang perlu kalian kumpulkan itu untuk sampai minggu depan, ada 2 tadi, yaitu